Bismillah. Oh, kemana ya? Kok jadi lupa? Tuh kan, balik lagi. Salah jalan. Oke, kesini kayaknya nih. Aduh, sumpah ini susah banget jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Finally akhirnya bisa keluar juga. Azam melakukan eksplorasi malam untuk melanjutkan misi di tempat ini. Menjumpai sebuah goa misterius yang ada di tengah-tengah kuburan, cuy. Penasaran dengan suara itu ya? Berasal dari sini, kayak ini kuburan baru, teman-teman. Assalamualaikum. Salam suwun sembah pangestu buat penghuni yang ada di sini. Dibangun pada zaman Belanda sebelum Indonesia merdeka, sekitaran tahun 1942. Dengan kata lain, masih terjadi perang dunia kedua, teman-teman. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda ya. Dan konon ada tragedi, teman-teman, di gua ini. Ada salah satu pekerja atau orang pribumi kita yang tertimbun di sini dan mayatnya masih tergeletak di sini sampai akhirnya tertimbun tanah lagi karena sempat terjadi longsor katanya. Oke, kok baunya aneh. Bukan bau kembang, teman-teman. Cuman ini bau apa ya? Azam juga baru mencium ini. Bau-bau seperti ini, aroma-aroma kayak gini. Disinilah tempat terjadi tragedi itu, di mana seorang pria pribumi kita tertimbun dan tewas seketika. Visualnya seperti ini nih, bener nih. Berarti di sini banyak kumpulan-kumpulan ular, teman-teman. Apa bener ya ini yang dimaksud goa ular? Dan penghuninya banyak siluman ular, cuy. Cari jalan keluar yuk, tersesat mulu. Kemana ya? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cemplonistik, kembali lagi nih bersama gua Azam Narendra, orang tengil yang suka keluyuran tengah malam, cuy. Oke ya, jadi ini eksplorasi lanjutan karena tadi sudah melakukan eksplorasi siang dan saatnya ini Azam melakukan eksplorasi malam untuk melanjutkan misi di tempat ini. Menjumpai sebuah goa misterius yang ada di tengah-tengah kuburan, cuy. Oke, nggak panjang kali lebar ya, kita telusuri malam ini. Treknya luar biasa, harus ngelewatin kuburan. Oke, jadi saksikan terus wisata malam angker ilaf di tempat ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah trek yang waktu vlog siang Azam telusuri ya, untuk menuju ke lokasi goa tersebut. Beda banget suasananya ini malam, cuy. Sendirian di tengah-tengah kuburan kayak gini. Oke, kita lurus aja mengikuti trek yang ada di sini. Sunyi, merinding banget, cuy, sumpah. Oke teman-teman, dan di sini ya, di perjalanan Azam di tengah-tengah kuburan, melihat sebuah kuburan yang di ujung sana nih, itu ada payung, sumpah. Ada yang menangis. Ada suara menangis, sumpah, di sini. Itulah ada kuburan baru yang ada payungnya. Coba ya Azam samperin, teman-teman. Suara tangisan itu berasal dari sini.
Oke, jadi Ajam ini keluar sedikit dari trek menuju ke goanya. Penasaran dengan suara itu ya. Berasal dari sini, kayaknya ini kuburan baru teman-teman. Apa itu tangisan suara siksa kubur? Tuh kan di sini masih ada banyak menganut adat-adat budaya ya kayak ini ya. Ada kendi, ada airnya juga. Ini loh, ada sebuah makam baru yang di atasnya masih ada payung hitam. Kenapa ya harus dilambangkan dengan payung hitam? Ini teman-teman, kuburan baru dan ada perlengkapan apa itu, piring, kendi. Ih, suaranya dari sini loh, suara tangisan tadi. Astagfirullahaladzim. Oke lah, Ajam kembali lagi ke trek awal untuk fokus menuju ke area goa ya. Wajar sih, namanya juga makam, pasti banyak fenomena suara-suara di sini. Oke, fokus. Lanjut ke depan. Astagfirullahaladzim. Ada suara apa tadi di belakang Azam? Ada suara apa? Ada suara apa tadi, ya Allah? Kaget banget. Ini bener-bener sih ya. Oke, lanjut, fokus ke depan. Ajam udah jalan di tengah-tengah dan ini menjumpai sebuah kebun singkong. Banyak tanaman lainnya juga di sini. Ada serai kayak gini. Ini makin dalam makin creepy cuy. Makin hening suasananya. Oke, kita lanjut ke depan aja. Sumpah gak tenang banget, selalu nengok ke belakang ya. Tadi ada suara yang mengagetkan Ajam teman-teman di sini. Oke, kita lanjut ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara burung banyak banget ya. Suara burung apa itu? Entahlah. Oke, tetap fokus ke depan. Makin merinding cuy. Ini kayak memasuki atmosfer berbeda. Sudah sedikit keluar dari area pemakaman ya. Tuh kan udah masuk ke area hutan-hutan ini. Tuh ini di ujung juga ada makam baru teman-teman. Ini makamnya kecil ya. Kayaknya ini usia balita kayak gitu makamnya. Di sana aja melihat. Di sana aja melihat sebuah visualisasi rumah kayu teman-teman. Aneh ini. Coba ya kita dekati, melihat lebih dekat. Lebih terpampang nyata teman-teman, sebenarnya itu bangunan rumah atau bangunan apa ya. Misterius banget. Oke, nggak banyak basa-basi, kita dekatin aja. Oke, jadi sebelum menemui sebuah goa, Ajam dikejutkan dengan visualisasi macam-macam ya.
Dan fenomena suara-suara aneh juga mulai ada di sini, teman-teman. Oke, kita on the track aja. Di dalam rumah ini sebenarnya ada apa sih ya? Oh, makin merinding sumpah. Di atasnya aman kan ya? Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan kaki perlahan, dengan kecemasan masih bergelantungan di kepala Azam, coba untuk mendeskripsi tempat ini ya. Mungkin saja ada histori yang bisa dicerna lebih dalam lagi untuk menjelaskan teka-teki adanya goa misterius yang ada di bawah dan pemakaman yang sedikit aneh di sini ya. Padahal di sini tempat pemakaman umum, cuman dari mayoritas makam-makam di sini itu masih menganut adat budaya yang kental, teman-teman. Oh, ini ada pintu, teman-teman. Oh, tapi terkunci ya. Sebenarnya dalam eksplorasi Azam nih, selalu penasaran dengan sebuah kamar. Terlebih di depannya ada pintu tapi terkunci. Itu bikin Azam penasaran banget sih ya. Kayak belum tenang loh kalau belum bisa membuka isi di dalamnya dan melihat keseluruhannya. Oke, kita cari akses buat bisa masuk ke dalam. Apakah bisa atau enggak ya? Ush, kaget. Kirain ada yang tiduran di sini. Ternyata ini setumpuk kayak bekas ban-ban, busa-busa gitu. Astagfirullahaladzim. Suara aneh apa itu? Oke, kita keluar. Kita cari akses yang lain. Suara jangkrik di sini juga menambah nuansa-nuansa sound alami ya. Oke, kita coba bergegas ke arah samping, teman-teman. Ke arah kebun ya. Barangkali lewat belakang ada pintu yang bisa dibuka. Wow. Kok jadi agak gimana di sini? Makin gak karuan perasaan Azam di sini, teman-teman. Coba ya kita tuntaskan sampai ke belakang. Wow, ini bagian belakang rumahnya, teman-teman. Ada apa itu? Ada kendi juga di belakangnya loh. Wow. Ini ada kendi di sini. Astagfirullahaladzim. Ada suara apa tadi di bawah? Tuh, teman-teman, di sini ada kendi juga. Dan itu ada beberapa pakaian bebas. Nih, kendi. Kenapa ya mayoritas masyarakat di sini banyak memakai alat bantu kendi untuk apa? Ritual kah? Sesembahan kah? Atau apa gitu? Ini juga ke bawah udah jurang, teman-teman. Hutan ya. Oke, anyway, pintu ini apakah bisa terbuka atau enggak ya? Aduh, terkunci, teman-teman. Wah, di dalamnya tuh, di bawahnya terkunci dari dalam ya. Jadi nggak bisa dibuka ternyata ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada suara aneh dari belakang sini, teman-teman. Siapa? Itu jurang ya, teman-teman. Udah ada palangnya. Kok sensasi astralnya makin kerasa banget. Atmosfernya udah berbeda. Fibernya kerasa banget, sumpah. Oke, kita tinggalkan saja. Kita on the track lagi ke jalur utama ya, untuk menemukan sebuah goa itu. Goa misterius yang dibangun pada zaman Belanda katanya, dan pernah dijadikan oleh orang-orang pribumi kita untuk pertambangan ya. Dan konon ada ceritanya
Itu salah satu pekerjaannya menjadi korban, teman-teman. Tertimbun tanah di situ dan mati seketika. Dan konon jasadnya masih di situ tertimbun ya. Wow, ini gila sih. Treknya kemana ya? Ke sini ya. Wow, treknya ke bawah, teman-teman, ternyata. Ini harus ekstra hati-hati banget sih ya. Bismillah. Dalam kehidupan apapun yang Anda lakukan saat ini akan berimbas kepada kehidupan Anda di masa depan. Dan yang tak terlihat bukan berarti dia tidak ada, cuy. Dan yang tidak ada bukan berarti dia menghilang. Dan yang menghilang bukan berarti tidak bisa dirasakan kehadirannya. Oke teman-teman, mari kita merasakan kehadiran sensasi astral di tempat ini. Oke, kita fokus ke bawah ya. Makin hening. Wow. Oke, kita lanjutin perjalanannya dengan selalu istighfar dalam hati, positive thinking, tetap konsentrasi, ajam setapak demi setapak dengan kaki yang lirih, teman-teman, melanjutkan eksplorasi di sini, menuntaskan misi explore di malam ini, menemukan gua misterius tersebut dan masuk ke dalamnya. Wow, gila, gokil. Masih ke bawah lagi ternyata. Banyak pohon pisang cuy di sini cuy. Teman-teman tahu sendirilah astral apa yang ini dengan pohon pisang. Ada suara yang mengobrol. Ada suara wanita, teman-teman. Ada suara wanita. Dari manakah asalnya? Yang jelas dari arah belakang Azam. Oke, sumpah ini sepanjang perjalanan sensasi astralnya beda-beda semua. Bikin kepala pusing cuy. Oke, fokus on the track aja ya. Ketemu lagi pohon singkong di sini. Oke teman-teman, jadi sedikit cerita ya sebelum masuk ke dalam goanya. Konon kata Ibu Yeti yang tadi Azam pas vlog siang sedikit wawancara sama beliau, katanya di sini penunggu goanya itu siluman ular cuy. Banyak ditemukan koloni-koloni ular dan seketika itu menghilang. Itu bikin ngilu banget sih, bikin halu banget sumpah. Dan warga sekitar juga walaupun banyak yang berkebun di sini, cuman pada saat maghrib tiba itu nggak berani ke sini teman-teman. Dan tadi di depan ada suara langkah yang lari. Tuh, ada yang lari. Ada yang lari di depan Ajam. Siapa itu? Ada yang lari sumpah. Azam diikutin siapa ini? Ada suara langkah lari. Ada suara langkah lari cuy. Dan ini adalah sungai ya. Terdengar lirih suara desirannya. Dan anyway di sini ada jalur kecil yang menuju ke area sungai ya. Tuh. Itu di ujung tuh sungai teman-teman. Oke lah. Ini juga pohon bambu. Oke, jadi sedikit Ajam jelasin teman-teman. Eksplorasi di alam hutan-hutan seperti ini, goa itu beda banget dengan yang namanya eksplorasi di sebuah bangunan ya. Soalnya kita bersinggungan langsung dengan penguasa lain gitu. Penghuninya itu lebih global, lebih dominan, nggak seperti di gedung-gedung ya. Oke, kita lanjutkan saja ke depan. Tapi aja penasaran dengan ini ada tumpukan apa sih ya?
Oh, ini kayak tumpukan kayu bakar kayak gitu. Oke teman-teman, jadi gua yang Azam tuju di depannya itu sudah visualnya itu hutan ya. Udah jauh banget dari pemakaman. Dan sekelilingnya ditumbuhi, dilebati oleh bambu-bambu kayak gini. Pohon pring ya kalau di Jawa namanya. Oke teman-teman, jadi finally ya, akhirnya Azam udah sampai di depan titik mulut goanya yang dari tadi Azam telusuri dan cari. Oh, ternyata letaknya di paling ujung, di paling bawah teman-teman. Gila. Oke, gak panjang lebar ya, kita mendekat, kita melihat secara keseluruhannya seperti apa gua ini di view malamnya. Let's go. Oke cemplonistik, jadi ini ya trek untuk menuju ke dalam goanya. Emang agak berantakan banget sih ya. Kita harus memelah-melah semak belukar yang ada di sini tuh. Pohon bambunya juga udah menjalar kemana kemari gitulah. Dan di situ terlihat tuh sebuah mulut goa. Oke, kita dekatin aja ya. Tapi emang harus menunduk-nunduk kayak gini. Oh, perjuangan banget sumpah untuk menemukan sebuah goa misterius ini. Tuh lihat di atasnya juga visualisasinya udah bukit-bukit kayak gini, hutan ya. Dan identik dengan goa itu ada suara-suara binatang, entah itu kera atau hewan hutan lainnya teman-teman. Dan ini anyway ada dua lubang di sini, ada dua mulut lubang di sini kanan dan kiri. Coba ya kita dekati, akses mana yang lebih pas, yang lebih safety untuk Azam masukin. Apakah kanan apa kiri? Bismillah. Oke, perlahan dengan kaki yang masih gemetaran karena naik turun teman-teman. Tapi tidak mengalahkan rasa penasaran Azam untuk masuk ke dalamnya. Menengok lebih detail lagi, menengok lebih dekat. Dan ini perbandingannya ya, mulut goa sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri lebih terjal teman-teman, lebih curam ke bawahnya. Oke, dan mulut goa yang sebelah kanan ini lebih landai ya. Berarti kayaknya jalur ini yang bakal Azam pilih buat masuk ke dalamnya teman-teman. Semoga ini bisa tembus ke mulut goa yang sebelah kiri ya. Oke, bismillah. Kita masuk teman-teman. Wow, coba lihat visual dari luarnya aja udah. Ini maksudnya beda loh ya, nggak kayak goa-goa yang ada di Bandung. Itu kan emang didesain khusus, kalau ini kayaknya goa-goa liar gitu loh, yang didesain emang kebutuhan darurat. Konon katanya teman-teman, goa ini tuh menyambung dari kampung ini menuju ke kampung sebelah ya. Jadi ada tembusannya. Tapi sayangnya Azam nggak tahu tembusannya lewat mana. Yang jelas itu katanya melewati sungai. Lagi-lagi lokasinya berada di pedalaman Bekasi cuy. Oke, dan setelah masuk nih, dikejutan lagi dengan persimpangan lubang lagi teman-teman. Oke ya, Azam lurus aja dulu kali. Bismillah. Kita coba teman-teman masuk perlahan. Bismillah, dan ini dingin banget sumpah. Wow. Assalamualaikum. Salam suwun sembah pangestu buat penghuni yang ada di sini. Oke teman-teman, ini lubangnya benar-benar kecil ya. Dan di situ juga ada lagi. Cuman harus merangkak ya. Jadi Azam lurus saja. Wow, ini sebenarnya agak-agak takut ini. Tanahnya runtuh, cuman bismillah ini kuat lah ya. Ini goanya kecil banget, sempit banget, jadi pengap teman-teman.
Oke, ini udah sampai mentok. Nanti ada banyak percabangan tuh kan. Percabangannya banyak banget. Ini konon teman-teman, dibangun pada zaman Belanda sebelum Indonesia merdeka, sekitaran tahun 1942. Dengan kata lain, masih terjadi perang dunia kedua teman-teman. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda ya. Dan konon ada tragedi teman-teman di gua ini. Ada salah satu pekerja atau orang pribumi kita yang tertimbun di sini dan mayatnya masih tergeletak di sini sampai akhirnya tertimbun tanah lagi karena sempat terjadi longsor katanya. Oke, kok baunya aneh. Bukan bau kembang teman-teman. Cuman ini bau apa ya? Azam juga baru mencium ini. Bau-bau seperti ini, aroma-aroma kayak gini. Tapi rasanya nggak negatif gitu loh. Kayak tenang, semoga ini yang datang itu sesepuh-sesepuh ya. Soalnya hawanya tenang, adem. Ini udah mentok teman-teman. Apa ada lagi ya? Wah, ada lagi ternyata. Cuman ini sempit banget. Wow, gila. Ada lagi loh. Tapi harus merangkak kayak gini. Gila. Oke teman-teman, ini kayaknya sebuah tempat pertapaan. Kayak gini, tumpukan batu-batu kayak gini ya. Sampai sono ya. Oke. Aduh, Azam agak lupa nih jalan keluarnya. Ini tanahnya udah blok banget. Jadi cari tanah yang agak keras. Oke, kita geser ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini juga nih ada nih tumpukan bebatuan kayak gini. Konstruksinya kayak bukan sengaja runtuhan gitu ya. Cuman memang didesain kayak gini dengan maksud tertentu teman-teman pastinya. Itu apa ya? Kayak ada pohon atau sesajen ini. Ijo-ijo depan batu itu. Allahu Akbar. Bikin sesak napas sumpah. Itu apa ya? Coba deh Azam naik ke sini dulu bentar. Wish, siapa? Assalamualaikum. Oh, ini ternyata teman-teman. Ternyata ini ya, gudukan-gudukan ini, tanah ini adalah lokasi di mana terjadinya seorang pribumi kita, pekerja kita yang tertimbun di sini lokasinya teman-teman. Disinilah tempat terjadi tragedi itu, di mana seorang pria pribumi kita tertimbun dan tewas seketika. Ini dia lokasinya. Oke. Allahu Akbar. Susah banget aksesnya teman-teman. Napas Azam juga terengah-engah di sini, jadi kita coba keluar. Yang penting misinya udah tercapai, udah ketemu lokasi di mana tragedi itu terjadi ya. Oke, ini juga ada persimpangan lagi ke situ ternyata. Ada yang berjalan di atas. Ada persimpangan lagi di situ ya. Penasaran pengen ke situ. Cobalah bismillah. Wow, lebih gokil teman-teman di sini. Gila, Azam nggak tahu sih ini konstruksinya kenapa banyak sekali lubangnya gitu loh. Dan ini juga bikin penasaran nih. Apa itu ya? Astagfirullahaladzim. Ini ada lubang yang ke bawah teman-teman. Kayak tempat mandi gitu. Tuh. Ini ke sono juga masih panjang lagi nih.
Wow, nggak karuan banget sumpah. Ini kayak ada sisik ular loh. Ini kayak ada sisik ular yang udah kering dan tertimbun air hujan. Visualnya seperti ini nih, bener nih. Berarti di sini banyak kumpulan-kumpulan ular, teman-teman. Apa bener ya ini yang dimaksud goa ular? Dan penghuninya banyak siluman ular, cuy. Oke, kita keluar aja ya karena nafas Ajam mendadak makin terengah-engah, susah diatur. Oke, kita cari jalan keluar, cuy. Ini juga ada batu gede banget di sini. Oke, kita cari jalan keluar yuk. Cari jalan keluar dari gua ini, teman-teman. Jangan sampai Ajam tersesat. Udah bosan tersesat mulu. Kemana ya? Sini. Aduh. Bismillah. Kemana ya? Kok jadi lupa? Tuh kan. Balik lagi. Salah jalan. Oke, kesini kayaknya nih. Aduh. Sumpah ini susah banget jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Finally akhirnya bisa keluar juga. Oke, benar ini jalan exitnya. Wow, gokil bener ini gua. Gokil. Oke, jadi teman-teman, kayak tuntas sudah misinya komplit sudah eksplorasi Ajam di tempat ini. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. See you the next video. Sampai jumpa di wisata malam angker selanjutnya yang tempatnya lebih gokil, lebih bersejarah, dan pastinya banyak histori yang bisa dikorek-korek, teman-teman. Akhir kata, Azam Narendra Tama pamit undur diri. Jaga diri kalian baik-baik dan selamat malam.